Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ananda Andi Rifai dari mahasiswa kelas Sabtu pagi yang akan membawakan materi iklim komunikasi dalam organisasi dari program studi ilmu komunikasi. Baik, langsung kita masuk ke dalam penjelasan pengertian iklim organisasi. Iklim organisasi adalah keadaan, kondisi, dan karakteristik lingkungan tempat kerja yang menjadi ciri khas sebuah organisasi. Iklim organisasi merupakan sebuah konsep yang menggambarkan suasana internal lingkungan organisasi yang dirasakan anggotanya selama mereka beraktivitas dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Nah, iklim organisasi ini merupakan faktor penting yang menentukan kepuasan kerja karyawan. Oleh karena itu, iklim organisasi harus terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan kerja yang nantinya akan menjadi faktor keberhasilan suatu organisasi. Dalam iklim organisasi, terdapat dimensi iklim organisasi menurut Streets 1985. Terdapat aspek pembentuk iklim organisasi. Yang pertama ada struktur, kedua tanggung jawab, ketiga penghargaan, keempat kehangatan, kelima dukungan, keenam standar, ketujuh konflik, ke-8 risiko, dan ke-9 identitas. Nah, dalam aspek pembentukan iklim organisasi, kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang karyawan. Yang pertama, yaitu struktur. Karyawan harus mengenali dirinya untuk mengetahui aturan, peraturan, prosedur yang ada di dalam organisasi. Karena di setiap tempat, bukan hanya di kerjaan atau di dalam organisasi, pasti mempunyai peraturannya tersendiri-sendiri. Jadi kita harus mengetahui dulu nih, aturan atau peraturan atau prosedur macam apa sih yang terdapat di kerjaan atau organisasi yang kita jalankan, gitu. Terus yang kedua ada tanggung jawab. Karyawan harus menjadi pemimpin dalam pekerjaan dan secara tidak langsung harus bertanggung jawab atas kerjaan dan keputusan yang diambil. Kedua ada tanggung jawab. Karyawan harus menjadi pemimpin dalam pekerjaan dan secara tidak langsung harus bertanggung jawab atas kerjaan dan keputusan yang diambil. Kenapa disebut dengan tanggung jawab? Karena kerjaan atau keputusan yang diambil oleh seorang karyawan itu merupakan tanggung jawab yang nantinya akan diemban oleh si karyawan tersebut. Yang poin ketiga ada penghargaan. Karyawan harus mengartikan bahwa penghargaan adalah hasil dari kerjaan yang kita lakukan. Contohnya, misal kalau di kerjaan kan ada target ya. Nah, ketika kita mencapai target atau kita melebihi target, pasti kita dapat penghargaan dari atasan kita. Jadi, penghargaan itu didapatkan ketika kita bekerja dengan baik dalam melakukan kerjaan tersebut. Yang keempat, ada kehangatan. Kehangatan itu didapat ketika kita berada di dalam suatu organisasi atau tempat kerja yang dimana di dalamnya saling memahami diri mereka satu sama lain. Jadi secara nggak langsung mereka paham diri mereka satu sama lain. Terus poin kelima ada dukungan. Ketika kita dapat bantuan yang dilakukan berdasarkan pada hubungan timbal balik antara atasan dengan bawahan. Jadi misal dukungan itu bisa berupa bantuan, bisa berupa mendengarkan atau membantu saat teman kita atau karyawan yang lainnya lagi kesusahan. Itu merupakan dukungan. Jadi kita membantu atau mendukung orang yang sedang membutuhkan bantuan kita atau dukungan kita. Dan poin yang keenam adalah standar. Nah, kita sebagai karyawan harus melihat standar atau basic kinerja yang dinyatakan tertulis atau tidak tertulis. Jadi kita harus tahu dulu nih basic kerjaan yang nantinya kita jalanin. Mungkin mulai dari yang tertulisnya seperti apa dan yang tidak tertulisnya seperti apa. Terus poin yang ketujuh ada konflik. Konflik itu terjadi karena di dalam suatu organisasi atau sebuah kerjaan terdapat beberapa anggota. Nah, yang dimana anggota ini pasti memiliki pendapat atau persepsi yang berbeda. Jadi suatu pendapat yang berbeda itu bakal menimbulkan konflik. Makanya diadakannya rapat, kopi morning, yang dimana di situ bisa bertukar pikiran gitu. Terus yang poin ke-8 adalah resiko. Resiko itu adalah jenis pekerjaan. Di sini tuh sangat menentukan besar kecilnya resiko. Contohnya kalau di F&B, resiko keterlukaannya tuh jarang karena yang pertama mungkin jarang megang benda-benda tajam atau sejenisnya. Nah kalau misal di PT pemotongan kertas kayak gitu itu kan pasti ada alat-alat tajamnya yang dimana resiko kecelakaannya tuh besar gitu ketimbang
risiko kerja di F&B, contohnya seperti itu. Terus yang 9 ada identitas. Jadi karyawan itu harus merasa dia menjadi salah satu yang berperan penting nih dalam perusahaan. Jadi biar si karyawan itu merasakan punya identitas di pekerjaannya tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi iklim organisasi menurut Asmar 1999. Yang pertama ada penempatan personalia. Posisi pemimpin ini atau bisa disebut dengan, kita tarik lurus dari kata penempatan, jadi mana penempatan personalia ini nih cocok ditempati oleh orang yang seperti apa sih. Nah, makanya setiap penempatan pasti terdapat kualifikasi. Nah, untuk kualifikasi seorang pemimpin kita harus melihat kondisi seperti spesialisasi yang dimiliki, kegemaran, keterampilan, dan wataknya. Nah, poin kedua ada pembinaan hubungan komunikasi. Nah, organisasi terbentuk kan karena adanya komunikasi ya. Hubungan yang dibangun yaitu formal atau resmi atau informal, tidak resmi. Poin ketiga ada penyelesaian konflik. Nah, peranan pemimpin dalam penyelesaian konflik ini tuh sangat penting, yaitu menciptakan suatu kondisi yang dinamis dengan cara memberi kebebasan pada pegawainya untuk mengembangkan kemampuan atau skill yang mereka miliki. Jadi dalam hal konflik kayak gitu tuh pemimpin harusnya bisa memegang kendali sih untuk mengatur atau menyelesaikan konflik yang terdapat di dalam organisasi tersebut dengan cara-cara yang pemimpin punya gitu loh. Mungkin salah satunya kayak tadi yang saya sudah sebutkan, kayak kita bisa ngadain rapat, kita bisa ngadain general meeting setiap bulannya, membahas semua evaluasi dari kinerja sebulan sebelumnya kayak gitu. Nah, terus yang keempat ada pengumpulan dan pemanfaatan informasi. Informasi yang didapat itu sebagai alat kontrol nih untuk menciptakan keutuhan organisasi. Seperti itu. Nah, yang kelima ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini tuh mencakup keadaan fasilitas. Misalnya, ruang pimpinan, ruang rapat, lobi, dan lain-lain. Sebenarnya sih kondisi lingkungan ini nggak terlalu berpengaruh ya dalam iklim kerja. Akan tetapi memberikan efek terhadap suasana hati pegawai yang bekerja di dalamnya. Poin selanjutnya kita akan membahas pengukuran iklim organisasi menurut Davis and Newstrom tahun 2000. Yang pertama ada poin kualitas kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan suatu tindakan pada diri seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menggerakkan, mempengaruhi, dan mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan. Misal kalau di kerjaan kan pasti terdapat sebuah target ya. Nah, untuk mencapai target tersebut mungkin pemimpin harus bisa memberikan dukungan nih, kayak semangat, memberikan semangat kepada anggotanya, memberikan kayak pancingan atau umpan ya. Nanti kalian kalau misalkan dapat mencapai target nanti akan dapat bonus ya kayak gitu. Jadi seorang anggotanya pun atau seorang karyawannya pun bakal terpacu semangatnya untuk mencapai target tersebut gitu. Terus yang kedua ada kepercayaan. Kepercayaan itu yang diartikan yaitu diberikan pemimpin kepada karyawan dalam menjalankan pekerjaan di perusahaan tersebut. Jadi kepercayaan itu gunanya untuk bisa si karyawan ini mengeksplor nih kinerjanya terhadap kerjaan yang dia jalankan. Kalau misalkan karyawan gak dikasih kepercayaan, maka karyawan tuh bakal ngerasa dipantau terus gerakannya gitu. Jadi si karyawan harus dikasih kepercayaan agar dia bisa mengeksplor kemampuan dan skill yang dia punya. Terus yang ketiga ada komunikasi, yaitu proses transfer informasi serta pemahamannya dari komunikasi ke atas, ke bawah, ke samping dalam suatu organisasi. Jadi komunikasi itu adalah proses transfer informasi ya, dari atasan ke bawahan atau dari bawahan ke atasan atau sesama karyawan. Nah, tanggung jawab. Poin keempat adalah tanggung jawab, yaitu sikap yang ada pada pimpinan dan karyawan terhadap kepemilikan perusahaan serta tugas-tugas yang dikerjakan. Jadi tanggung jawab itu ya terhadap kinerja atau kerjaan atau keputusan yang sudah diambil dari masing-masing pihak. Terus yang kelima ada imbalan yang adil, yaitu upah yang diberikan pada karyawan sesuai dengan pengharapan mereka, yakni pekerjaan dihasilkan, keterampilan dan standar pengupahan komunitas. Terus yang keenam ada kesempatan, yaitu suatu peluang yang diberikan karyawan untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Contohnya misal si karyawan A nih posisinya dia pertama ada di bagian A. Nah, dia dikasih kesempatan untuk naik ke bagian B.
gitu. Jadi karyawan tuh bisa mengasah nih skillnya apa aja sih yang bisa diasah untuk bisa naik ke prestasi kerjanya gitu. Terus yang ketujuh ada pengendalian, yaitu suatu tindakan yang dilakukan. Yang ketujuh ada pengendalian, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pimpinan agar perusahaan atau organisasi terkontrol dengan baik sehingga tidak mengalami kerugian. Jadi pengendalian itu yaitu tindakan pemimpin agar perusahaan itu tetap pada jalannya, tetap pada tujuannya dan tidak mengalami kerugian. Seperti itu. Terima kasih sudah memperhatikan dan semoga ilmu atau materi yang saya bawakan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.